Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di materi ini kita akan membuat hapus data ya. Bagaimana cara menghapus data yang ada di list item kita. Nanti programnya akan kita buat seperti ini ya. Ada 1 2 3 4 5, ada 5 contoh data. Data ini dibuat di variabel list item ini. Kemudian ada icon tong sampah atau trash. Kalau ikonnya diklik maka datanya akan dihapus ya. Oh ya, ini muncul konfirmasi nih. Nah, ini konfirmasi ini kan nanti menggunakan package Awesome Dialog ya. Ini paket luar ya, bukan bawaan Flutter tapi sudah dimodif-modif oleh orang lain, kita tinggal pakai saja. Kalau diklik cancel tidak terjadi apa-apa. Kalau diklik OK maka datanya akan terhapus ya. Saya hapus Wati, klik OK, datanya akan terhapus. Oke, kita langsung saja kita buat project baru seperti biasa. Flutter, new project, kemudian application, kemudian kita akan buat namanya 10_1. Oke, kita tunggu dulu. Kemudian seperti biasa kita menggunakan get pattern, buka terminal, kemudian ketik get init, enter. Oke, kalau kita lihat di latihan kita ini, tadi ada sampel datanya 5 ya, ada 5 sampel data. Berarti kita akan buat variabel list yang berisi 5 data ya, berisi 5 data. Ini saya tutup saja. Oke, saya buka file namanya home controller. Oke, ini kita hapus. Oke, kemudian di sini kita buat list item sama dengan array titik koma enter, kemudian buka kurawal. Saya isi di sini nama Budi, simpan dulu ya biar rapi. Oke. Kemudian koma, data pertama, data kedua, buka kurawal dulu, nama Wati, koma, kita duplikat saja, Ctrl Shift D. Oh sorry, ini Wati ya, Wati, Ani, Ali, Adi misalnya. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah ada 5 sampel data kita. Kemudian kita akan menampilkannya ya, Oh ya, sebelumnya, nah karena di sini kita akan menggunakan OBS ya. Kenapa? Karena tadi nilai ini kan akan berubah-ubah, nilai data yang ada di list item. Ketika nilainya berubah maka tampilan juga otomatis berubah ya, dari 3 data menjadi 2 data ya. Maka variabel ini perlu kita observer atau OBS. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka home view ya, home view. Oke, seperti ini. Kita hapus dari center ini. Nah, seperti sebelumnya, karena kita menggunakan OBS, berarti di body widget pertamanya kita menggunakan OBX. Buildernya hapus, gunakan lambda. Kemudian kita langsung pakai list view builder. Oke. Kemudian di sini seperti biasa controller list item titik length. Kemudian di bagian returnnya kita kasih container dulu. Oke, kontainernya kita atur marginnya add inset.all, nilainya 10. Kemudian childnya kita kasih list style, tile color. Salah. Tile colornya kita isi color titik blue gray. Oke, ini ada banyak blue gray. Mana tadi? Ini ya. Saya pakai blue gray 100 saja. Blue gray 100, simpan. Nanti kemudian kita menggunakan kita jalani aja programnya dulu ya. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini emulator sudah siap.
tinggal tekan F5. Ini saya tekan back aja biar ketutup ya program yang tadi. Oke. Oke, kita tunggu. Oh, ini udah ya, sorry. Oke, ini sudah nih. Saya lupa nampilin teksnya ya. Oke, di bawah tile color kita tampilkan title. Titelnya menggunakan widget text, nama, plus controller titik list item index. Kemudian di sini nama. Oke, simpan. Nah, maka muncul di sini namanya ya. Kalau kita mau tampilin nomor misalnya biar tahu indeksnya boleh juga ya. Saya tampilkan misalnya di subtitlenya. Subtitle misalnya nomor plus index titik to string. Nanti kelihatan nih. Sorry, nomor 0. Nah, ini kan nilai indeksnya ya, nilai indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kemudian di program kita tadi kan ada icon di bagian trailing ya. Di bagian trailing kita menggunakan icon titik delete ya. Simpan. Oke. Oh, ini salah. Harusnya menggunakan icon button ya, icon button. Oke, saya hapus saja. Icon button ini. Kemudian on presetnya saya kosongin dulu. Buka kurawal tutup kurawal, buka kurung tutup kurung, buka kurawal tutup kurawal ya. Nah, buttonnya kita kasih icon titik delete. Oke, kita klik, kasih koma di sini. Oke, ini udah nih. Nah, sekarang kita mau ngapus datanya. Sebenarnya kalau mau gampang di sini saja kita bisa hapus ya. Misalnya kita coba di sini ya, controller titik list item titik remove add berdasarkan nilai indeksnya. Saya hapus nih, saya klik, maka hilang dia seperti ini. Nah, tadi permasalahannya adalah tadi ya, bagaimana caranya kode-kode program ini kan hapus ini kan termasuk dalam logik ya, logika. Ini kita harus memindahkan dia di controller. Jadi dia tidak boleh ada di sini. Ya, harusnya dia adanya di controller, perintah remove add. Perintah remove add ini akan menghapus sesuai dengan indeksnya. Misalnya ini indeks ke-1, berarti dia akan menghapus data di indeks ke-1. Oke. Sekarang perintahnya saya copy, saya cut aja ya, saya cut. Kemudian di home controller, oke, di sini kita buat nih void on preset button delete atau icon delete ya, bebas, namanya bebas, icon delete. Oke, ini kita kasih nilai int index. Nah, ini baru seperti ini. Tidak perlu controller kalau di sini, langsung saja list item titik remove add index gitu. Nanti ini yang kita panggil di home view-nya. Nah, jadi di home view-nya controller titik on preset, kemudian nilai indeksnya dimasukkan. Ingat ya, ini bukan lambda. Kalau lambda kan pakai yang model gini tadi ya. Oke. Nah, tapi ini bukan lambda, saya tulisnya dengan cara biasa, anonymous method namanya, anonymous method biasa. Oke, jadi ini sudah sama nih, saya klik, maka datanya dihapus. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat konfirmasi ya, kita akan buat konfirmasi. Nah, konfirmasi itu menggunakan package namanya, kita googling dulu ya, atau buka saja langsung di URL pub.dev. Kita cari package namanya awesome dialog, awesome dialog ya. Oke, yang ini ya, awesome underscore dialog. Kemudian kita ke bagian installing ini. Kemudian ini cara installnya, di copy. Kemudian di terminal
tinggal kita klik kanan paste. Klik kanan itu otomatis paste ya. Udah, kalau ini tinggal di enter saja. Tinggal di enter, dia akan download sendiri. Ini perlu internet ya, harus ada koneksi internet. Kalau sudah, langsung restart aplikasinya. Nih ada icon restart ini. Oke, ini kita kembalikan lagi. Ini kan terminal nih, kita kembalikan ke konsol lagi nih. Ini kan kalau di restart datanya kan kembali jadi 5 ya. Kenapa? Karena memang kalau di home controller defaultnya kan 5 ya. Jadi data itu sebenarnya kita itu ngapus bukan data yang permanen. Data permanen itu kan data yang ada di database ya. Kalau ini datanya bukan data yang ada di database, datanya cuma ada di variabel saja atau di memori. Oke, berikutnya kita cek cara menggunakan package-nya. Di example kita akan gunakan ini ya, ke question ya. Ini question ya. Nih. Nah, kita bisa copy dari sini nih. Ini ada awesome dialog sampai sini. Oke. Ya, ini di menu example, kemudian cari di bagian awesome dialog ini awesome dialog sampai show ini. Copy. Oke. Atau kalau mau diketik sendiri juga boleh ya. Kalau mau diketik sendiri, lebih aman sebenarnya diketik sendiri. Oke, saya ketik di sini nih misalnya. Awesome dialog, konteksnya get titik konteks, kasih tanda seru, koma. Kalau diketik sendiri itu impornya nanti dia otomatis muncul ya, impornya otomatis muncul. Oke, ini saya enter dulu, saya kasih titik koma. Kemudian kita lihat tadi dialog tipe, tipenya question, kemudian dialog apa lagi sih, animation type ya, animation tipenya tuh anim type titik bottom slide. Oke, anim type titik bottom slide, animasinya itu dari bawah ke atas nanti. Kemudian title sama dash. Titelnya kita isi konfirmasi hapus data. Dash kita isi Anda yakin ingin menghapus data, kasih tanda tanya, koma. Kemudian show icon close ya, boleh show icon close true. Kemudian btn OK on preset, pada saat tombol OK nya ditekan. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita isi kosong dulu nih. Kemudian btn cancel on preset, sama kita kosongin dulu, koma. Oke, seperti ini. Oh sorry, saya lupa show-nya, pantasin dia tidak mau titik show. Astagfirullahaladzim. Nah, harusnya ada titik show. Kalau ini kan cuman manggil, kita cuma nyeting awesome dialognya saja, tapi tidak show itu kan untuk nampilinnya ya, dia tidak tampil. Ini baru tampil nih. Klik, nah ini. Oke. Nanti ada ini show close icon nih, close icon. Kalau cancel tidak ngapa-ngapain, tapi kalau oke, nah ini baru kita pindahin kodenya. Oke, ini kodenya kita pindahkan ke sini. Nah, jadi kalau dia btn OK on press, ketika btn OK nya ditekan, maka kita akan menghapus datanya. Oke, saya klik oke, dia dihapus. Saya klik cancel, dia tidak dihapus. Oke, ini benar-benar ya, tadi lupa show-nya ini. Nah, jadi ini sudah selesai materi untuk hapus data ya, hapus data yang ada di list itemnya. Oke. Untuk materi ini ada package, ini ada banyak sekali ya, package ini ada banyak sekali. Nanti kalian bisa lihat di pub.dev ini semuanya untuk Flutter ya, untuk Dart.
nanti silakan dicoba-coba atau dicari sesuai kebutuhan. Misalnya kalian mau buat login menggunakan Google, yang biasanya ada tuh di aplikasi-aplikasi kita, login as Google misalnya. Nah itu kan nanti juga ada package-nya ya. Atau misalnya kita mau nampilkan notifikasi, nanti juga ada package-nya. Nah kemudian cara pakainya kan biasanya nanti ada tuh di masing-masing package ya. Misalnya seperti geocoding. Geocoding ada example-nya. Nah tinggal kita baca-baca saja. Intinya dia pasti widget ya, intinya pasti widget. Oke, kemudian untuk awesome dialog ini ada banyak tipe tadi. Ada question, ada error, berarti kita nampilin error. Ada tipe animasinya juga, ada bottom slide, ada scale misalnya. Ya, scale itu nanti dia gini. Nah, kalau bottom kan dari bawah ya. Nah, dan sebagainya. Oke, untuk materi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.